kemarin tuh ada temanku keserupan. Baru kau tahu itu suaranya berubah sekali, Ki. Menurutku sih dirasa Kiki sama makhluk halus. Kau percaya sama yang begituan? Menurutku tuh itu gara-gara stres, Ki. Makanya gerak-geriknya jadi aneh. Menurut itu suaranya yang jadi aneh itu tuh mungkin gara-gara sakit, Ki. Ih, tapi dia tiba-tiba bisa bahasa asing yang dimana sebelumnya dia nggak tahu sih. Bisa jadi sebelumnya nonton film gitu. Makanya secara nggak sadar tuh masuk Ki ke memori bawah sadarnya. Makanya dalam kondisi ekstrim kayak begitu bersuara Ki pakai bahasa-bahasa asing. Nah, tapi dia sadar ketika sudah Ki dibacakan doa. Apa ini kalian bah yang suka? Kayak seru bang. Tadi tuh Fresa bicara Ki tentang mambang halus. Kalau kau percaya nggak tentang begituan? Kalau saya sendiri sih belum pernah rasakan hal-hal mistis kayak begitu. Tapi kalau di keluarga aku yang kami percayakan itu kayak kita masih membiasakan beberapa tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang katanya bisa menghindari roh-roh jahat atau sial gitu. Nah, berarti kan dari roh jahat itu sebenarnya sudah ada. Berarti ada kemungkinan besar memang kita mengalami gangguan dari mereka gitu. Terutama soal kasus yang temanku kesurupan tadi. Dan saya juga pernah mengalami yang bunyi kursi gitu dari lantai 3. Kalau yang kayak bunyi dalam detik itu menurutku gara-gara angin gitu kapal atau tikus, Ki. Tapi berat kursinya weh. Gak masuk akal gak sih angin itu bisa pindahkan kursi begitu. Apalagi misalnya kalau orang bilang ada tikus lah atau apalah. Dan mungkin seekor tikus bisa pindahkan kursi yang seberat itu. Pasti ada penjelasan lain itu. Nah mungkin gara-gara makhluk halus. Nah sih menurutku teknik halus yang Weh, tugas akhirnya kau bikin. Apa tuh bicara setan nih? Apa itu? Pakai ini seru sekali saya lihat tadi. Apa? Karena bukan tugas akhir dibahas. Dan itu ada sih kejadian kemarin soal itu yang ada orang kesurupan pro. Terus saya berpendapat sih pasti ada makhluk halus gitu yang ganggu ini orang sehingga bisa dia kesurupan. Terus? Karena? Karena bisa jadi karena kondisi psikologisnya gitu. Kalau kita lihat dan dua-duanya ya. Tadi apa? Maaf, kalau Jess kan ada keturunan Tionghoa ya? Iya. Kalau dari sisi itu apa tuh? Kalau dari kami sih sebenarnya ada memang kubu yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Tapi kalau di keluarga aku sendiri itu memang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang katanya bisa menangkal aura jahat atau sial itu, Prof. Jess ikut? Iya, seperti contohnya misal kalau ke kuburan itu mama selalu suruh kita bawa bawang putih gitu. Katanya biar ndak diikuti atau semacamnya. Terus contoh lain itu misal kayak di hotel biasanya lantai 4-nya kan tidak ada. Nah karena lantai 4 itu dipercaya itu sama dengan kalau bahasa Chinese-nya itu meninggal gitu. Jadi katanya tuh ya dipercaya juga katanya lantai 4 itu identik dengan death. Ya, jadi katanya bisa membawa sial gitu. Hal tidak ada lantai 4 ya? Sama 13. Kalau dari sisi Chinese, kepercayaan Chinese itu lantai 13 gimana? Bawa sial enggak? Kalau 13 saya kurang tahu sih, Bro. Kayaknya kalau yang saya tahu cuma di lantai 4. Oh. Satu sisi saya setuju sama Sawa. Ya could be imagination. Alam bawah sadar yang main, ya. Tapi tadi satu sisi juga Fai ngomong masalah dia bisa bahasa lain ya. Iya, Bro. Saya masih coba ke Sawal nih. Bisa saja bahasa lainnya itu karena dia pernah nonton film kali. Ya enggak? Lancar enggak ngomongnya? Lancar, Bro. Jadi kalau misalnya alasan karena sudah nonton film itu menurut saya pribadi nggak masuk akal. Karena di film itu tidak semua kosakata bisa dibicarakan oleh pemerannya. Sedangkan ini temanku kemarin betul-betul seperti mirror language-nya itu bahasanya. Padahal sebenarnya kita pakai bahasa Indonesia. Dua pendekatan kalau saya bisa lihat. Ya walaupun secara saintis, secara neuroscience ya, kalau kita lihat dari sisi sains, memang kan dalam bawah sadar kita kadang-kadang menyimpan informasi seperti tadi Sawal bilang. Apalagi kalau seandainya sejak kecil kita dipapari seperti itu, ya bisa saja dia ya secara tidak sadar histeria ya dalam konteks ini ya, bukan kesurupan. Cuma yang menarik itu karena dia bisa bahasa lain. Nah ini kalau dia bahasanya patah-patah kayak bahasa movies, ya itu artinya dia cuma karena nonton. Tapi ini tadi katanya lancar.
Sayangnya kamu gak rekam. Nah, lain kali rekam, biar kita analisis. Mari gila PD analisis kayak gitu. Di otak kita memang kadang-kadang itu memberikan efek halu tipuan, hormonal yang ada di kepala kita juga bisa seperti itu, dan termasuk juga our belief system sejak kecil kan. Kalau sejak kecil diajarkan seperti itu ya gitu deh. Terlepas dari itu, karena saya muslim, yes ya, sorry, kan tetap aja bahwa ada jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Nah itu ada jin masalahnya. Tapi apakah jin itu bisa merasuki? Saya nggak tahu, pernah ada hadisnya, ada kamu pernah baca nggak ada hadis? Ya, itu saya nggak tahu. Oke. Tapi tadi katanya spirit ya. Saya tahu deh gimana ceritanya. Kamu Jess? Kalau saya sebenarnya juga masih bingung soal masalah ini. Cuman pernah juga saya dengar soal katanya itu terpengaruhi pikiran, bro. Iya, Jadi juga ke situ sih. misalnya kayak dia dengar suara-suara atau apa, itu biasanya katanya karena pikirannya mengkondisikan keadaan itu, makanya seperti dia mendengar suara padahal sebenarnya tidak ada. Apalagi yang misalnya kayak gini. Kenapa nih ya, Fai? Kenapa misalnya orang-orang di Indonesia itu lihatnya pocong? Coba ke Singapura. Ke Singapura masih kan dekat ya. Coba ke Amri atau ke Eropa. Kok setannya bukan pocong? Apakah memang setan diciptakan sesuai dengan dia punya ras? Rasis dong setannya. Kadang-kadang saya pikir gitu, tapi pernah saya baca teori, kita mempersepsikan ini dari sisi dari sisi spiritualnya, bahwa dari sisi energi, bahwa otak kita membentuk persepsi sesuai dengan apa yang kita takutkan. Jadi apa yang dalam bawah sadar kita selama ini, bahwa ada pocong, ada kuntilanak, ada macam-macam, ada genderuwo lah apa, dan kita biasa diceritakan bahwa begini modelnya, gitu yang membentuk ketakutan kita. Jadi sehingga gitu ada energi negatif, kita sendiri yang membentuk itu jadi visual. Jadi berdasarkan imajinasi dia. Iya, bukan imajinasi sih, berdasarkan energi visualnya dia yang di alam bawah sadar itu terbentuk. Makanya kadang-kadang ada yang lihat, di sampingnya tidak lihat. Nah, tapi ada kondisi juga tiga-tiganya lihat. Nah, itu menarik gitu, Fai. Kalau tiga-tiganya lihat, masa membentuk citra yang sama? Kok sama-sama lihat pocong? Masih bisa lagi konfirmasi kayak gini. Kan ini shottingnya sudah ngomong duluan coba pocong, sehingga ini juga terbentuk nantinya jadi pocong semua kan. Seperti itu juga sih. Tapi nggak tahu deh. Ya itu ada dua titik itu. Terserah kalian mau lihatnya yang mana. Terlepas dari itu pocong atau bukan pocong, terserah itu kerasukan atau bukan kerasukan. Yang penting tugas akhir mau jadi sih. Kalian ini. Tapi ya sudahlah. Lain kali kalau ada gitu rekam ya. Iya Pak, ya. Kalian macam-macam. Jadi bagaimana? Kau percaya? Kok sih sampai sekarang sih masih untuk beberapa kasus memang yang betul-betul kita sudah tidak bisa pikir secara nalar gitu. Kayaknya juga faktor ini ndak sih, banyak orang yang berpura-pura seperti kayak mereka melihat atau apa, jadi kayak kita jadi susah percaya gitu, apakah bang ini betulan ada atau tidak, apakah betulan terjadi atau tidak. Soalnya yang beginian kalau saya belum alami secara langsung sih saya belum percaya. Iya saya juga bilang. Tapi ada sih satu yang pasti, mending kita kerja tugas akhir kita aja. Sudah, kerjaannya. Udah selesai. Udah pasti. Lanjut dengan